Film ini mengisahkan 3 orang pembasmi iblis. Mereka terjerat dalam misi menciptakan kedamaian dunia. Namun kala itu terjadi teror dan serangan yang besar. Semua anggota pembasmi bersatu hingga tercapailah kedamaian. Walaupun demikian, jasa para pembasmi tak pernah dianggap ada. Mereka justru direndahkan bahkan selalu dihina. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Ratusan tahun yang lalu iblis telah hidup menguasai bumi. Mereka membuat kekacauan serta meneror manusia. Di saat itu juga terdapat rumor kemunculan biji besi yang mampu membasmi setiap siluman dan iblis. Biji besi itu konon digunakan untuk membuat prajurit tak terkalahkan. Mereka disebut dengan kelompok pembasmi iblis. Scene berpindah di mana 2 orang wanita kakak beradik berusaha menyelamatkan diri dari kejaran iblis yang telah membantai keluarganya. Mereka ketakutan dan berharap diselamatkan oleh para pembasmi iblis. Namun sayang, keberadaan mereka telah ditemukan. Gadis kecil itu terus berlari tanpa arah. Ia terjatuh dan pasrah. Di saat iblis itu hendak menerkam, tibalah seorang pahlawan pembasmi iblis bernama Tangsi menyelamatkannya. Rupanya ia ditemani 2 orang adik seperguruan bernama Luosan dan Qiu Feng. Merasa terdesak, iblis tua mencoba kabur sembari meremehkan mereka. Terjadilah kejar-kejaran cukup lama hingga Tangsi berhasil membunuh iblis tersebut. Di samping itu, gadis kecil yang masih merasa takut mencari tempat aman. Suara ledakan membuatnya bengong harus menyaksikan peperangan hebat antara Raja Iblis dan para pembasmi. Tempat ini sendiri hancur terbakar akibat kekuatan api Raja Iblis. Darah para pejuang ini sendiri menetes merubah warna air. Di saat pembasmi mulai kewalahan, Tangsi dan kedua adiknya datang sambil melempar kepala iblis yang telah ditaklukkan. Guru mereka lalu menyarankan para pembasmi menggunakan formasi menyerang, tapi tetap saja belum berhasil. Tangsi dan yang lain terpontang-panting akibat serangan balik iblis tersebut. Dalam keadaan ini sang guru berusaha melawan, sedangkan Tangsi mencoba menyelamatkan gadis kecil yang dalam bahaya, tapi ia terlambat dalam selangkah. Sang guru yang terluka menyuruh mereka segera menyegel iblis tersebut, sebelum mutiara yang telah ia tanam pada tubuh iblis itu terlepas. Dengan kompak dan diiringi sumpah pembasmi, mereka lalu menyerang habis-habisan sampai Raja Iblis itu benar-benar musnah dan lenyap. Peperangan ini adalah yang terakhir dilakukan oleh pahlawan pembasmi. Mereka berhasil menciptakan kedamaian dunia. Identitas para pembasmi sangat rahasia, namun mereka dapat diketahui dari salah satu tangan yang diganti dengan besi. Inilah alasan setiap para pembasmi melapisi tangannya menggunakan kain. Semenjak peperangan itu dunia dirasa sangat aman. Tapi beberapa tahun kemudian ada sekelompok orang yang memfitnah kelompok pembasmi tersebut. Hal ini pula membuat anggota pembasmi iblis pecah dan berantakan. Selain dikucilkan, mereka juga diburu tanpa kejelasan yang pasti. Seperti biasa, Tangsi dan kedua adiknya menjalani rutinitas menangkap ikan. 3 bersaudara ini sangat akur dan penurut terhadap saudara yang lebih tua. Beda halnya dengan ketiga orang ini yang selalu iri melihat kemampuan mereka menangkap ikan. Salah satu di antaranya lalu datang membawa sekendi minuman yang diperoleh secara gratis. Minuman itu pun dicampur organ ikan yang baru ditangkap, sehingga membuat warnanya berubah kehijauan. Melihatnya, salah satu di antara mereka menolak untuk minum. Tak lama setelah itu, Tangsi dan adik-adiknya yang kebetulan lewat terkejut mendengar suara aneh. Ternyata minuman itu telah merubah kedua orang tadi menjadi siluman ikan. Mereka juga membunuh saudaranya yang masih berwujud manusia. Qiu Feng sendiri diserang, begitu juga dengan Luosan. Namun mereka berhasil mengalahkan para siluman ini.
Firasat buruk Tangsi mulai tampak dengan kemunculan para siluman. Mereka melihat kendi minuman itu dengan cemas sambil merencanakan penyelidikan langsung. Tangsi menyarankan sebaiknya informasi ini disembunyikan dari guru sebelum fakta didapat. Di dalam kota, terlihat surat perintah penangkapan terhadap salah satu anggota pembasmi iblis. Di sana juga seorang penjual batu raksa terus merayu pembelinya. Ia bercerita jika batu ini dulunya digunakan untuk memanggil kelompok pembasmi iblis. Tak kala iblis tersebut datang membuat keonaran. Tapi mereka sudah tak percaya lagi dengan semua itu. Karena para pembasmi iblis saat ini telah dipandang hina akibat pembunuhan yang dilakukan terhadap orang-orang biasa. Mereka tak tahu semua itu adalah fitnah. Tangsi dan saudaranya hanya diam mendengar semua tuduhan itu. Setibanya mereka di dalam toko, Qiu Feng terkejut dengan seseorang yang bersembunyi dan terluka parah. Tangsi tahu kalau orang ini adalah rekan mereka dalam membasmi iblis. Orang ini bernama Hyang. Dengan segera juga Tangsi membawanya kepada tabib. Di sisi lain juga terlihat seorang bocah yang hendak mencuri bakpao. Kebiasaannya ini diketahui oleh pemiliknya yang bernama Zhao Liu. Anak itu pun lari sambil membawa kue tersebut. Tanpa sengaja ia menabrak gerobak yang membawa Hyang. Identitasnya kemudian diketahui orang banyak. Jika orang yang terluka ini adalah pembasmi iblis yang telah menjadi buronan. Seperti anggapan mereka semua, orang segel iblis itu sangat dipandang rendah. Tangsi dan saudaranya juga tak luput dari celaan mereka karena menolong orang tersebut. Di saat itu Tangsi tetap bersikap tenang dan ingin menolong orang ini. Namun mereka malah dicaci habis seseorang yang memang membenci kelompok itu. Anak ini sendiri dengan berani membela kelompok pembasmi iblis. Ia bahkan menganggap kelompok itu sebagai pahlawan penyelamat. Tapi pemuda itu tak terima dan berusaha mencelakai si bocah. Perlahan kesabaran Tangsi mulai berubah. Orang itu sendiri curiga kepada Tangsi. Ia ingin membuktikan apakah Tangsi termasuk dalam kelompok pembasmi iblis. Dengan tak terkendali, Luosan menghentikan orang tersebut. Ia sendiri ingin menunjukkan identitas aslinya. Namun Tangsi berusaha mencegah. Tak tahan dengan bulian orang-orang, Luosan terpaksa menunjukkan tangan besinya. Semua orang terkejut takut karena anggapan mereka pembasmi iblis tak lain adalah kelompok pembunuh kejam. Kekuatan tangan besi milik Luosan sudah tak terkendali. Ia menyerang pemuda tadi tanpa ampun. Saat itu Qiu Feng dengan segera memberikan Tangsi pisau penetral khusus, sehingga kekuatan Luosan berhasil disegel. Pemuda itu pun selamat, tapi identitas mereka saat ini telah terbongkar. Singkat cerita, mereka kini telah sampai di rumah tabib. Terlihat tabib wanita itu terkejut dengan keberadaan Tangsi di sana. Dia bernama Dr. Lu. Karena tak kenal, Tangsi hanya menunjukkan sikap biasa. Tapi rekan dari Dr. Lu ini sepertinya kenal dengan Qiu Feng. Mereka ternyata telah akrab. Wanita ini bernama Cai Sang. Di samping itu, Dr. Lu teringat kejadian di mana ia pernah diselamatkan oleh seseorang pembasmi iblis. Di sini kita tahu jika gadis kecil waktu itu yang diselamatkan Tangsi tak lain adalah Dr. Lu yang sekarang. Ia hanya diam dalam sadar melihat Tangsi yang sudah tak mengenalnya lagi. Di luar, Luosan terlihat menenangkan diri dari masalah yang barusan dihadapi. Tangsi yang tak ingin melihat adiknya minum berlebihan mengambil minumannya tersebut. Walau keras kepala, Luosan tetap saja penurut kepada kakaknya. Di sisi lain, Qiu Feng yang telah dekat dengan Cai Sang mengobrol sambil menjaga teman kakaknya yang terbaring sakit. Di sana Qiu Feng memperlihatkan Cai Sang patung pembasmi iblis, yang dimana benda ini berfungsi untuk menyegel kekuatan pembasmi iblis apabila sudah tak terkendali. Ia meminta Cai Sang menggunakan benda ini untuk menusuknya apabila nanti kekuatannya sudah di luar batas. Tampak Cai Sang tak ingin hal itu terjadi. Kemesraan mereka semakin bertambah. Tapi Luosan yang kebetulan di sana merusak suasana itu. Dr. Lu berhasil menyadarkan Hyang dengan tiupan mantra. Terlihat seekor ulat keluar dari lukanya. Tangsi sendiri bertanya apa sebabnya semua ini terjadi. Hyang menjelaskan kalau semua ini ulah siluman yang mulai bangkit. Ia terkena serangan tak kala menyelidiki tempat pembuatan arak. Dari itu Hyang meminta agar Tangsi menyelidiki tempat tersebut. Tak lama setelah itu tangan besi milik Hyang memudar menandakan kematiannya. Kini kecurigaan Tangsi terbukti. Kalaulah memang siluman itu berkaitan dengan minuman arak yang pernah dilihatnya waktu itu. Di saat hendak menyelidikinya kembali, tibalah sekelompok prajurit utusan pemerintah Qin menemui mereka. Tampak kedua prajurit berjalan dengan gagah.
Tubuh tegak bermata satu mampu menghentikan angin awan hujan dengan seketika. Karena kesangarannya itu ia tak sadar telah menginjak tai sapi. Dengan bijaknya juga si ketua berbagi cuan itu dengan salah satu anak buahnya. Di sini ketua secara langsung memberitahu mereka kalau pemimpin Qin menyuruh Tangsi dan saudaranya segera menghadap. Semua ini tentu karena Tangsi menolong orang tersebut. Di dalam kota sendiri pemimpin Qin tengah menghajar ajudannya. Di saat itu pula mereka tiba. Karena tak memberi salam dan berlutut mereka dianggap lancang. Namun Luosan menjelaskan, mereka para pembasmi iblis hanya berlutut kepada pahlawan. Dalam artian, berlutut menghormati ketika para pembasmi iblis gugur dalam berperang. Hal ini tentu membuat pemimpin Qin merasa tersinggung. Laporan Tangsi mengenai kemunculan iblis di tempat pembuatan arak pun tak dipercaya, meski rekannya telah menjadi korban. Yang lebih mengecewakan lagi, pemimpin Qin justru senang mendengar kabar kematian salah satu anggota pembasmi iblis. Ajudannya yang tak menampakkan kesenangan pun digamparnya. Tangsi mencoba menjelaskan kembali secara baik, namun pemimpin Qin malah menganggap mereka gila dan tak percaya. Ia juga memerintahkan anak buahnya menangkap ketiga bersaudara ini. Dalam ketegangan itu Tangsi meminta pemimpin Qin menyelidiki kebenaran pada mayat di pinggir sungai waktu itu. Apabila organ dalam mayat tersebut retak, maka itu artinya benar telah terjadi perubahan wujud siluman. Pemimpin Qin setuju. Mereka akan dibebaskan setelah semua ucapannya itu terbukti. Dengan terpaksa pula Tangsi dan saudaranya dipenjara untuk sementara. Di dalam penjara, kedua tangan mereka dirantai. Di samping ruangan itu juga terlihat seseorang membangunkan kekuatan iblis yang berada di lubang rahasia. Prajurit yang berjaga pun melihat pergerakan aneh di tembok tersebut. Di celah-celah lubang pun keluar ribuan parasit menyerang dan merubahnya menjadi iblis. Tangsi yang menyadari itu sejenak terdiam. Tak disangka iblis tadi menyerang mereka juga. Saat yang bertepatan itu datang seseorang menolong. Ternyata orang tersebut adalah Dr. Lu. Di suatu malam, mereka berempat masuk ke tempat pembuatan arak. Tujuannya ingin menyelidiki tempat tersebut. Kecurigaan itu memanglah benar kalau pemilik arak ini menyampur minuman tersebut dengan darah iblis. Orang-orang yang meminumnya diubah menjadi iblis ikan seperti yang pernah dilihat waktu itu. Perlahan ruangan demi ruangan diperiksa. Kini kelompoknya diserang secara bertahap. Mereka terpisah satu sama lain. Siluman tua yang dulu itu juga bangkit mendekati mereka. Tampak ia ingin balas dendam atas kekalahan yang lalu. Dalam pertarungan itu pun terpaksa Dr. Lu merubah diri menjadi siluman ekor 9. Hanya untuk menyelamatkan Tangsi, ia berhasil membuat siluman itu terhuyung. Pada kesempatan itulah Luosan menghabisinya. Tapi di sisi lain Tangsi terkejut melihat perempuan ini adalah sosok siluman juga. Ia tak menyangka hal yang barusan dilihat. Tak ada jawaban, Tangsi memintanya segera merubah wujud menjadi manusia, agar kedua adiknya tak tahu rahasia ini. Di saat itu juga prajurit Qin datang meminta mereka menyerah. Luosan yang melihatnya melempar kepala siluman sebagai bukti jika perkataan mereka memang benar. Kini semuanya telah terungkap. Qin sendiri membebaskan mereka dari tuduhan yang dilempar. Ia memberikan beberapa emas kepada Tangsi dan saudaranya sebagai hadiah. Namun semua itu bersyarat karena Qin meminta mereka bertiga keluar dari wilayah kota. Dengan alasan sudah tak diharapkan rakyat dan demi ketenangan rakyat juga. Mendengar itu Luosan sangat keberatan. Karena kenyataan mereka para pembasmi iblislah yang selama ini berjuang demi kedamaian. Bukannya malah diusir seperti ini. Menanggapi itu Qin kembali berkata, jika pembunuhan dan keonaran yang dilakukan pembasmi iblis masih membuat rakyat takut, hal ini tetaplah menjadi kenyataan yang harus mereka terima. Pembasmi iblis sama sekali tak memiliki tempat di kota ini. Dengan amarah Tangsi akhirnya ungkap betapa menderitanya mereka para pembasmi iblis. Mulai dari bersembunyi di antara orang banyak, dikucilkan bahkan dihina serendahnya. Tentu perjuangan yang selama ini dilakukan hanyalah pengabdian demi kedamaian dunia. Qin yang mendengar itu tak mampu berkata. Tangsi lalu mengalah dan setuju akan meninggalkan kota ini. Jika memang semua ini adalah keinginan rakyat Qin,
Ia hanya meminta untuk tak pernah dilibatkan para pembasmi iblis apabila iblis mulai bangkit membuat kerusakan, karena tak ada yang tahu kapan semua itu bisa terjadi. Atas ucapan Tangsi tadi tampak Qin begitu marah tak terima. Di suatu malam, Tangsi teringat kejadian pilu tak kala kedua orang tuanya mati dibunuh para iblis. Semenjak itu ia diangkat sang guru menjadi murid pembasmi iblis bersamaan beberapa anak malang lainnya. Mereka dilatih dari kecil untuk membinasakan semua iblis dan menciptakan kedamaian. Ini semua adalah sumpah bagi setiap mereka anggota pembasmi iblis. Dari jauh Luosan melihat Qiu Feng dan Cai Sang berdebat masalah ini. Ia tak terima kalau Qiu Feng pergi meninggalkannya. Namun perkataan dan keputusan si kakak sama sekali tak bisa ditentang oleh Qiu Feng. Hal ini pun ia jelaskan kepada Cai Sang, tapi tetap saja tak diterimanya. Melihat itu Luosan mencoba membujuk Tangsi agar tetap tinggal di tempat ini. Alasan demi alasan dikeluarkan. Qiu Feng yang mendengar itu meminta Luosan agar menghormati keputusan kakak mereka. Tangsi sendiri paham perasaan saudaranya. Ia lalu berkata kalau mereka tak jadi pindah. Tentu hal ini sangat mengejutkan. Qiu Feng sendiri sesegera mungkin menjumpai Cai Sang untuk memberitahunya. Di dalam rumah Dr. Lu yang sedang mandi tiba-tiba dibuat kaget beberapa ekor ular yang nyasar. Tangsi yang mendengar itu segera menghampirinya. Namun ia tak berani masuk secara langsung setelah mengetahui Dr. Lu lagi mandi. Ular itu pun semakin ganas dan terpaksa Tangsi memberanikan diri. Sedikit ia takjub dengan paras cantik wanita ini. Sadar akan semuanya Tangsi lalu keluar. Namun Dr. Lu malah memanggilnya. Di sini Tangsi bertanya siapa sebenarnya dia. Perlahan wanita itu menjelaskan peristiwa dulu tak kala diselamatkan seseorang. Kini Tangsi sadar jika gadis kecil itu ternyata adalah Dr. Lu. Ia terlihat senang karena sebelumnya Tangsi menganggapnya telah mati. Selama ini ternyata Dr. Lu terus mencari orang yang pernah menyelamatkannya. Itulah sebabnya ia terus menatap Tangsi waktu itu ketika mengobati Hyang. Atas ucapan itu Tangsi sendiri masih merasa bersalah dan terus terpikirkan gadis kecil karena tak mampu menyelamatkannya ketika itu. Sebenarnya Dr. Lu waktu itu telah mati, namun karena darah iblis itu masuk ke dalam tubuhnya, ia kembali hidup dan berubah menjadi siluman pada waktu tertentu. Mendengar ini Tangsi sangat merasa bersalah atas keterlambatannya bergerak dalam selangkah kala itu. Dr. Lu sendiri memiliki rasa terhadap Tangsi atas kebaikannya. Namun ia meminta agar Dr. Lu beristirahat lebih awal. Di tempat pemimpin Qin tampak ia bertemu dengan seseorang yang misterius. Orang ini menugaskan Qin terus menjaga iblis yang disegel. Rupanya Qin berada pada tekanan orang ini. Ia diancam apabila iblis itu terlepas, maka obat penawar tak akan pernah diberikan. Di sini kita tahu kalau penyakit yang pernah dilihat Tangsi waktu itu merupakan penyakit 5 mayat Haitang. Penyakit ini menggerogoti bagian dalam tubuh dan perlahan membunuh penderitanya. Itulah alasan Qin tunduk kepada orang ini demi mendapatkan penawar tersebut. Tapi sungguh tak disangka, orang misterius ini tak lain adalah guru Tangsi sendiri. Tentu mereka mempunyai rahasia besar di balik semua ini. Qin yang tak tahan berusaha mengobati lukanya dengan penawar tersebut. Dari luka itu pun keluar ulat yang berada di dalam tubuhnya. Pelayan yang melihat itu sendiri terkejut dan menjatuhkan makanan yang dibawa. Qin yang merasa kesal membawa pelayan itu menuju ruangan rahasia. Pelayan itu pun minta maaf dan memohon dilepaskan. Tapi Qin justru mendorongnya ke dalam lubang tempat iblis itu disegel. Hal ini sering dilakukannya sebagai tumbal persembahan. Sementara itu Cai Sang yang kita kenal perempuan baik rupanya memiliki rencana kotor dengan ketua prajurit. Satu persatu kini mulai tampak. Sedangkan Qiu Feng yang tak tahu semua itu saat ini pamitan kepada kedua saudaranya. Ia ingin menjumpai ayah Cai Sang dengan tujuan melakukan lamaran. Karena hubungannya dengan Cai Sang dirasa sangat cocok. Kemauannya itu sendiri sangat didukung Tangsi dan Luosan. Sedikit Tangsi merasa ragu jika rencana ini tak berjalan mulus, sebab mereka adalah orang-orang pembasmi iblis yang selalu dipandang rendah. Dengan keyakinan dan percaya diri Qiu Feng pergi. Ia berjanji akan memberi kabar baik. Melihat sang kakak Luosan memahami apa yang diinginkannya tak lain kebahagiaan mereka juga. Tangsi lalu mengajaknya melakukan pekerjaan yang biasa.
yaitu menangkap ikan dan merapikan toko ikan milik mereka. 发现你比他墨迹多了，陪走。 Di dalam toko, Tangsi tak sengaja menjumpai bocah pencuri kue. Ia pun bertanya tentang anak tersebut. Rupanya anak ini hidup seorang diri semenjak kakeknya meninggal. Itulah alasannya terus mencuri makanan tak lain untuk bertahan hidup. Mendengar ini, Tangsi iba terhadapnya. Tapi ia yang melihat kalung batu raksa sejenak terdiam. Anak itu menjelaskan kalau yang memberinya adalah orang dari penyegel iblis. Sang kakek tak menjelaskan siapa orang tersebut. Tapi anak ini yakin kalau orang itu adalah ayahnya. Inilah yang menjadi semangatnya untuk menjadi orang-orang pembasmi iblis. Menanggapi itu, Tangsi menjelaskan kalau keadaan saat ini telah aman dari ancaman para iblis. Jadi tak usah merasa takut lagi. Mendengar itu, si anak menyangkal. Ia lalu menceritakan di mana saat itu pernah menyelinap masuk ke rumah Tuan Qin untuk mencuri makanan. Di sana ia melihat pemimpin Qin memasuki ruangan rahasia yang membawanya langsung ke sebuah tempat penyegalan iblis. Tangsi yang mendengar ini terlihat heran. Ia tak menyangka Qin menyimpan rahasia besar. Di sisi lain, Luosan yang tengah berjualan ikan diminta menghadap kepada pemimpin Qin. Setibanya di sana, Qin bertanya dan memberi solusi agar mereka tetap bisa tinggal di kota ini. Luosan yang tadinya terlihat acuh tertarik dengan rencana tersebut. Tapi di samping itu, Tangsi yang merasa curiga dengan pemimpin Qin berusaha menyelinap mencari kebenaran informasi anak itu. Ia berhasil masuk dan menjumpai mutiara penentu milik gurunya. Sejenak ia bingung kenapa bisa benda ini berada di tempat penyegalan iblis yang dirahasiakan pemimpin Qin. Kerumitan masalah mulai dirasakan. Qiu Feng yang kini berniat menjumpai ayah Caisang malah digoda dengan tingkah aneh yang dilakukan Caisang sendiri. Tampak ia dipaksa melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Tubuhnya kejang dan takut tak biasa dengan semua ini. Rupanya Caisang dengan licik telah menjebaknya. Ayahnya sendiri berpura-pura tak terima perlakuan itu sehingga Qiu Feng terpaksa diadili di depan orang banyak. Di tempat kediaman Qin, Luosan telah masuk rencana diangkat menjadi pejabat. Ia tak tahu adiknya saat ini dalam bahaya. Seperti yang terlihat, semua orang menyalahkan Qiu Feng atas tuduhan palsu yang dibuat Caisang. Orang-orang menganggapnya hina, terlebih lagi dia memang anggota pembasmi iblis. Qiu Feng meminta Caisang berkata jujur di depan orang banyak. Namun ia hanya menampakkan senyum menyakitkan sembari terus menyalahkan Qiu Feng. Atas celaan itu, Qiu Feng dengan lantang berkata, ia memang melakukannya. Tapi yang disesali tak membuka langsung pakaiannya. Ia juga tak terima harus menjadi penyegel iblis. Kenapa tak menjadi iblis sekalian? Semua orang terdiam mendengar keluhan pemuda ini. Dengan berani juga Qiu Feng bertanya kepada Caisang, tangan mana yang telah menyentuhmu? Caisang menjawab kalau tangan kanan. Tak butuh waktu lama Qiu Feng terpaksa melukai tangan kanannya tersebut. Ia kembali bertanya mana lagi yang menyentuhmu. Caisang memberitahu kalau telah dicium. Di sini Qiu Feng sadar jika Caisang bukannya ingin melukainya. Akan tetapi kematianlah baru akan merasa puas. Tanpa ragu dan takut, Qiu Feng membuktikan dirinya tak bersalah. Ia juga menunjukkan jiwa seorang pembasmi iblis yang begitu berani. Pisau itu pun dihujamkan ke tubuhnya sendiri. Mereka yang melihat itu sadar jika memang pemuda ini tentu tak bersalah. Di sisi lain, seorang prajurit yang tahu akan semua itu segera memberitahu informasi kepada Luosan. Dia yang takut terjadi bahaya kepada adiknya secepatnya menuju tempat itu. Tapi terlambat, karena Qiu Feng telah mati dengan tubuh tergantung. Dengan perasaan hancur, Luosan segera mendekati tubuh tersebut. Akan tetapi semua itu rupanya perangkap yang dipersiapkan pemimpin Qin untuk menghabisi mereka. Pemilik rumah tempat prajurit bersembunyi juga dihabisi. Begitupun dengan anak panah yang dilesatkan ke arah Luosan. Demi melindungi tubuh adiknya, Luosan merelakan diri terkena puluhan anak panah. Di saat itu pun pemimpin Qin datang dengan lagak sombong. Ia mengaku semua ini memang atas rencananya, agar mereka mati di tempat ini dan bisa tinggal untuk selamanya. Luosan menatap dengan aura mata tak berdaya. Selain itu, Qin juga telah mengkhianati janji. Ternyata iblis yang disegel pun dibebaskan. Iblis itu diperkenalkannya kepada tubuh baru dari Luosan. Di suatu malam, Tangsi yang baru pulang tak sengaja berjumpa dua orang yang ketakutan karena menemukan dua jasad penyegel iblis. Dia yang penasaran segera memastikannya.
Perasaan yang tak terbayangkan kini dirasakan Tangsi. Sambil menangis, Luosan yang masih sadar meminta maaf tak bisa melakukan tugasnya menjaga adik ketiga. Tangsi dengan segera membawa kedua adiknya ke tempat Dr. Lu sambil diiringi tangisan pilu menyayat hati. Singkat cerita, Dr. Lu yang melihat dengan segera membantu Tangsi membawa saudaranya. Di malam itu Tangsi termenung menatapi nasibnya yang terus disakiti. Kenapa orang-orang begitu membenci pembasmi iblis bahkan ingin melenyapkannya, padahal mereka tak melakukan kesalahan. Dr. Lu yang mendengar itu turut prihatin apa yang dirasakan Tangsi malam ini. Keesokan hari mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju Gunung Api, di mana tempat itu merupakan tempat para pembasmi iblis dilatih dan dibesarkan. Tangsi akhirnya menjumpai sang guru. Ia melaporkan atas kematian saudaranya. Sang guru juga diam dengan wajah berduka. Akan tetapi Tangsi menunjukkan mutiara penentu yang dimana mutiara ini digunakan untuk menyegel iblis. Lantas kenapa bisa berada di tempat pemimpin Qin? Sebenarnya Tangsi bingung dan ragu akan kemunculan iblis ini. Menanggapi itu sang guru masih saja tak merespon. Di tempat lain, Dr. Lu yang menjaga Luosan terkejut dengan suara iblis yang menyapa. Iblis itu pun keluar dari dalam tubuh Luosan dan menyerang Dr. Lu. Kekuatannya tak mampu dihadapi. Namun iblis itu mengampuninya dengan syarat tak melakukan perlawanan. Ia pun kembali ke tubuh Luosan yang terlihat lemas sambil menunjukkan kesenangan telah menghirup bau besi. Dalam arti akan segera mendapat kekuatan sempurna. Sang guru masih saja terdiam dari pertanyaan yang ada. Namun secara tiba-tiba ia malah menyerang Tangsi sembari menceritakan rahasia yang sebenarnya. Jika kemunculan besi tua adalah petaka, setiap ruh iblis yang telah mati akan berkumpul di tempat ini dan berubah menjadi besi betina yang memiliki kekuatan besar. Semua orang menginginkan kekuatan tersebut. Tentu akan membuat kekacauan dunia. Apabila ruh tersebut disatukan dengan ruh para pembasmi iblis, maka dengan sendirinya akan menghilang dan disitulah kedamaian dunia bisa tercipta. Inilah tujuan utama para pembasmi iblis dibiarkan lebih dulu memusnahkan iblis yang ada, setelah itu mengorbankan dirinya sendiri. Tangsi yang merasa dijadikan alat semata bangkit. Ia tak terima kenyataan kalau pembasmi iblis dijadikan alat semata. Luosan yang mulai sadar juga diceritakan demikian. Iblis itu memberitahu, jika orang yang ingin membunuh orang-orang pembasmi iblis adalah gurumu sendiri. Waktu itu sang guru mengumpulkan sisa-sisa tubuh iblis yang dimusnahkan. Potongan tubuh itu dititip kepada pemimpin Qin dan dijaga olehnya. Sedangkan darah iblis itu juga dicampur arak. Inilah alasan kemunculan iblis ikan waktu itu. Caisang yang telah bersekongkol lalu membagikannya secara gratis kepada semua orang. Luosan yang mendengar itu sungguh tak menyangka. Iblis itu menyaut jika memang ini adalah takdir kalian. Tangsi yang sudah tak menahan amarah beranggapan, jika demikian apa bedanya kau dengan iblis? Melihat itu sang guru tersenyum. Ia lalu melempar pedangnya ke arah pedang yang tertancap dan membiarkan Tangsi melukainya. Tangsi yang sadar akan ini berusaha mencabut pedangnya. Namun sang guru justru menahan sembari menjelaskan misi seorang pembasmi iblis. Sang guru meminta Tangsi melanjutkan misinya. Hanya dengan kematian para penyegel iblis kemunculan besi tua itu mampu dihalangi. Mereka mengorbankan diri seperti itu tak lain demi kedamaian dunia dan mencegah kekuatan besar tersebut. Tangsi masih tak percaya kalau misi sesungguhnya begitu berat. Sang guru dengan tatapan kosong mulai melihat para pejuang yang telah gugur menunggunya. Di akhir nafas ia berpesan dan yakin kalau Tangsi bisa lebih baik daripada dirinya. Mutiara penentu itu pun diserahkan sebagai arti tanggung jawab besar. Sang guru pun telah pergi. Kini Tangsi mulai sadar dan menerima takdirnya. Tapi di saat itu ia terkejut dengan suara Luosan yang mulai berubah menjadi iblis. Di antara sadar dan di bawah pengaruh jahat, Luosan meminta Tangsi meninggalkannya. Ia takut kekuatan jahat iblis di dalam tubuhnya melukai sang kakak. Tangsi sendiri terus mendekat. Iblis itu pun menyerang dengan kekuatan besar dan membuat Tangsi tak berdaya. Di antara kekuatan itu Luosan berusaha menyelamatkan kakaknya. Aura kekuatan itu pun semakin menjadi. Luosan tak bisa menahannya. Ia berlari sekuat tenaga melompati tebing jurang. Namun tubuhnya berubah menjadi monster yang berkekuatan penuh. Monster itu pun berangkat menyerang kota dengan niat ingin menghabisi semua manusia.
Para prajurit Qin yang telah siaga sendiri terlihat takut dengan monster yang dilihat. Serangan bola api pun dilempar membuat kota hancur dengan kepanikan mereka semua. Dalam situasi itu pemimpin Qin keluar sambil meminta janji si iblis. Kalau penawar obat yang ada di tangan orang misterius itu tentu telah didapat. Si monster menjawab, memang ia telah menghabisi orang tua tersebut. Penawar itu pun tentu akan diberikan. Namun semua itu adalah tipuan semata agar dirinya waktu itu dibebaskan. Penawar obat itu pun diberikan kepada Qin yang berupa serangan bola api. Qin yang menyadari telah ditipu berusaha mengancam monster menggunakan inang miliknya. Tapi semua itu hanya tipuan yang dibuat semata agar Qin waktu itu lebih percaya. Kini ia tahu telah ditipu lagi. Tinju api pun diberikan monster membuat Qin tewas seketika. Kerusakan kota semakin parah. Para penduduk kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Mereka sadar hanya orang-orang penyegel iblis lah yang mampu menghadapi monster tersebut. Selain merasa bersalah, mereka juga berniat memanggilnya menggunakan asap batu raksa. Tapi wanita itu telah menyanyiakannya. Tak lama dari itu mereka senang setelah melihat asap dari batu tersebut. Ternyata anak kecil itulah yang melakukannya. Asap dari batu ini konon bisa memanggil mereka para pembasmi iblis. Ternyata benar. Seorang penyegel iblis pun datang menggunakan kuda. Rupanya itu tak lain adalah Tangsi. Dia tahu di balik kekuatan monster ini terdapat kekuatan luosan yang disegel. Ia pun berusaha menyelamatkan adiknya, tapi tak disangka monster tersebut menghalangi. Ia sendiri terjatuh dan tak menyadarkan diri. Di tempat lain, terlihat ketua prajurit bergegas menyiapkan barang berharga untuk dibawa. Caisang yang tak mau ditinggalkan lantas bertanya kita ingin kemana. Namun si ketua tampak tak peduli. Ia mendorong Caisang hingga terbentur mengenai lemari. Tak sengaja ia melihat sebuah topeng yang mana topeng ini pernah digunakan seorang ketika membunuh keluarganya. Kali ini Caisang sadar jika orang yang membunuh kedua orang tuanya tentu si ketua dan bukanlah orang-orang dari penyegel iblis seperti yang dianggapnya. Sebenarnya itulah alasan kenapa ia tega menjebak dan membunuh Qiu Feng, tak lain membalaskan dendam kedua orang tuanya. Ia menghalalkan semua cara agar dendam itu terbalas, tapi saat ini ia sadar telah tertipu. Saat ingin memperjelas, ia justru ditikam. Ketua yang melihat gadis ini juga berkata jujur, memanglah dia yang melakukan semua itu. Mereka sengaja diutus membunuh orang-orang tak bersalah dan membiarkan wanita ini hidup agar kemarahannya terus berlanjut kepada orang-orang pembasmi iblis. Kini jelas terbukti kalau memang pembasmi iblis itu telah difitnah. Dengan tubuh yang lemah, wanita itu membalas menikam si ketua menggunakan tusuk konde. Ia juga merasa bersalah atas apa yang pernah dilakukan terhadap Qiu Feng saat itu. Seiring ganasnya monster tersebut, satu persatu para pembasmi yang telah bersembunyi mulai menampakkan diri. Mereka tahu inilah arti sebuah misi dan tanggung jawab. Zhao Liu yang kita tahu seorang penjual bakpo juga termasuk dalam anggota pembasmi iblis. Dengan berani ia melangkah menghadapi monster tersebut. Meski istri dan anaknya melarang, ia hanya berpesan kepada anaknya untuk dibantu menjaga si ibu di suatu saat nanti. Sebelum pergi ia juga minta maaf kepada istrinya. Begitu juga dengan yang lain. Para pembasmi kini telah bersatu. Mereka siap melakukan pertarungan habis-habisan. Di saat itu Zhao Lin mengorbankan diri untuk menyerang. Ia berharap si anak mengenangnya sebagai ayah yang pemberani. Tangisan istrinya pun pecah melihat pengorbanannya. Di samping itu Tangsi yang belum sadar terbawa ilusi bunga yang berasal dari Dr. Lu. Terlihat Dr. Lu sekuat tenaga menyadarkannya menggunakan bongkahan batu panas Tiehu. Ia sendiri mengorbankan diri menyelamatkan orang yang pernah menolongnya tersebut. Dr. Lu teringat saat indahnya dengan Tangsi. Seiring tubuhnya hilang menjadi energi yang membangkitkan kekuatan Tangsi. Ciuman perpisahan pun dilakukan. Kini Tangsi sadar dan membuka mata. Pengorbanan Dr. Lu tentu sangat berarti. Ia tersenyum bahagia meski telah menjadi roh. Tangsi yang terbangun melakukan serangan penuh. Ia juga berhasil menemukan pusat kekuatan monster ini, yaitu Luosan adiknya. Tampak Luosan tak berdaya dalam pengaruh jahat. Di sana Tangsi mencoba menyadarkan adiknya. Ia berhasil, namun segel itu teramat kuat untuk dihancurkan.
Luosan tak bisa dibebaskan dan kini hanya menjadi inang monster tersebut. Menyadari itu, ia meminta Tangsi membunuhnya agar monster ini dapat dibinasakan. Karena inilah satu-satunya pilihan. Tangsi terlihat tak terima harus melakukan itu. Namun karena bujukan Luosan yang bilang, "Selama ini aku terus mendengar perkataanmu. Kali ini engkau harus mendengarkan aku juga. Dengan seperti inilah kematian akan berguna." Tak ada pilihan, Tangsi akhirnya terpaksa melakukan. Pedang itu pun dihujamkan ke tubuh Luosan mengakhiri semua ini. Ia teringat di mana keindahan dulu bersama saudaranya yang kini telah tak ada lagi. Monster itu pun roboh mengartikan awal kedamaian. Walaupun banyak para pahlawan telah gugur dan menyisakan Tangsi seorang. Keesokan hari, ia menancapkan pedang di antara pedang yang lain. Hal ini diartikan penghormatan kepada mereka yang telah gugur. Ia lalu berjalan. Di sana Tangsi telah bersiap memenuhi wasiat sang guru. Sambil menatapi tangan besi miliknya, saat itu juga suara Dr. Lu memanggil nama Tangsi. Ia pun terkejut. Tiba-tiba, film pun selesai.